Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang semuanya. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Asyari. Saya selaku alumni PPK Unsud Angkatan 2020. Dan pada kesempatan kali ini saya membawakan sebagai moderator dalam acara webinar nasional aspek perpajakan untuk kegiatan usaha penyaluran gas LPG. Nah, pada kesempatan kali ini sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih. Ya, untuk selanjutnya agenda menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan himne FEB Unsud. Baik, itu himne Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sudirman. Untuk selanjutnya, agenda sambutan dari Bapak Icuk Ranggabauno untuk waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam.
Siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati pembicara Mas Wisnu, yang saya hormati Mas Andri Asari sebagai moderator, dan Bapak Ibu, Mas dan Mbak peserta dalam kegiatan webinar yang diadakan oleh keluarga alumni terkait aspek perpajakan untuk kegiatan penyalur gas LPG. Nah, ini menarik memang materinya, menarik juga, kemarin juga baru hilang dari pasaran dan rame gitu ya, sehingga Iya. ini pesertanya cukup banyak begitu ya. Kami di PPAK Universitas Jenderal Sudirman di FEB Unsud senantiasa mendukung kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh keluarga alumni PPAK sebagai salah satu wadah dan ajang yang cukup yang sangat baik begitu ya untuk bisa memperkenalkan keluarga alumni dan tentunya juga PPAK Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tidak berpanjang-panjang. Selamat berseminar, berwebinar. Semoga nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang eh, dapat ditanyakan kepada Mas Wisnu sebagai narasumber melalui Mas Andri. Kami juga mengapresiasi Mas Wisnu sebagai pembicara untuk kegiatan ini dan semoga menjadi amal ibadah untuk pembicara di hari Jumat yang baik ini. Semoga apa yang kita adakan mendapat restu dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ilmu yang berguna yang dapat kita bagikan kepada orang lain dan sesama. Untuk tidak berlebar-lebar lagi, saya membuka acara ini memberikan sambutan. Selamat berseminar dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Icuk atas sambutannya. Izin mumpung lagi di awal dan ada Pak Icuk juga, mau ada sesi foto dulu ya. Di sini saya lihat ada 5 slide. Mungkin kalau yang Oh iya, bisa mau on cam, boleh on cam. Saya hitung sampai 5 ya. 1 sampai 5 jangan. Ini ada 5 slide, saya hitung sampai tiap-tiap slide saya hitung. Ayo yang belum open cam silakan open cam dulu. Sudah setidaknya. Oke, saya kalau mulai sampai dulu ya. 5 kayak kalau lagi selfie Mas nanti. Iya. Oke. Timernya 5 Oke. detik. Saya mulai ya. 1, 2, 3 untuk yang slide pertama. Oke. Kemudian untuk slide yang kedua, 1, 2, 3. Untuk slide yang ketiga, 1, 2, 3. Untuk slide yang keempat, 1, 2, 3. Dan untuk yang kelima, 1, 2, dan 3. Oke, eh, terima kasih Pak Icuk sekali lagi atas sambutannya dan pada kesempatan siang ini memang LPG ini lagi anget-angetnya ya dibahas dalam beberapa minggu terakhir itu ya tadi ya. Dan memang pengenaan pajak untuk usaha penyaluran gas LPG diatur khusus gitu kan ya. Di antaranya memang penyalur gas LPG itu dikenakan PP pasal 22 gitu kan yang bersifat final dan ada juga yang tidak final serta penyaluran gas LPG dikenakan PPN dengan menggunakan tarif besaran tertentu. Nah, nanti detailnya akan disampaikan oleh Mas Wisnu selaku pembicara pada kesempatan ini. Mas Wisnu, eh, silakan untuk waktu dan tempat. Ya, terima kasih kepada Mas Andri telah memberikan waktunya. Terima kasih Pak Icuk. Mohon izin Pak Icuk, guru saya, panutan saya mohon izin untuk berbagi sharing ilmu Pak Icuk. Mohon Terima izin. kasih Mas Wisnu ya, terima kasih. Ya, eh, izin saya share screen Mas Andri. Silakan. Ya, sudah terlihat?
Sudah terlihat Mas Andri ya? Aman? Belum, belum. Sudah, sudah, Oh, ya. sudah. Oke. Oke, sip. Sip. Suara saya aman ya Mas ya? Aman, aman dan jelas. Oke. Eh, Perkenalkan Bapak, Ibu semua, saya Wisnu, saya salah satu alumni dari PPAK juga di Unsud. Kebetulan saya dengan Mas Andri juga satu angkatan, berarti kita lulus tahun 2020 Mas ya. Tahun 2020 kita Iya. lulus dari PPAK dan Mm. ini merupakan salah satu kegiatan yang rutin diadakan oleh keluarga besar alumni dari PPAK yang dimana silakan untuk para alumninya yang ingin sharing-sharing ilmu, sharing-sharing untuk berdiskusi. Ini memang bukan untuk menggurui, tapi berdiskusi apa yang didapat di perjalanan pekerjaannya, silakan di-sharingkan. Nah, untuk kali ini kebetulan karena saya bergerak dalam bidang pekerjaan saya adalah tax konsultan dan ada beberapa klien saya juga yaitu usahanya adalah penyalur gas LPG dan memang gas LPG ini Bapak Ibu yang patut diketahui untuk sampai detik ini mungkin terlepas dari permasalahan yang kemarin LPG menghilang dari dunia ini ya yang sangat sulit dicari. Terlepas dari itu semua, dari sisi perpajakannya LPG ini juga masih terjadi debatable antara Fiskus dengan dengan WP ya masih ada debatable yaitu terkait selisih margin. Selisih margin terkait apa? Selisih margin dari eh, apa namanya? Selisih margin dari harga eceran tertinggi yang ditentukan oleh Pemda dengan harga jual dengan HJE ya dengan harga jual eceran yang ditentukan oleh Pertamina yaitu kalau di Cirebon kalau tidak salah kalau HET-nya harga eceran tertingginya itu sekitar di angka 16.000 sekian dengan HJ-nya itu rata-rata kalau di tanah Jawa sama yaitu 12.750. Nah, selisihnya ini itu yang dipertanyakan oleh pihak pajak bahwa artinya atas tes ini belum final dong, kan gitu kan, belum final. Kenapa? Karena yang ditebus oleh pihak sampai dengan end user itu kan hanya yang 12.750 kan gitu. Nah, sedangkan selisihnya kan tidak berhubungan dengan PPh 22 tersebut. Jadi ini sedangkan kalau bagi sisi WP yaitu sisi pengusaha, sisi wajib pajak bahwa masa sih dalam satu barang terbagi dua, final dan tidak final, padahal satu barang loh ini kan gitu. Dan kita sudah disubsidi, ini kan barang subsidi, kenapa barang subsidi ada lagi harus dibayarkan lagi untuk final dan tidak finalnya, toh ini sudah kena PPh 22 final, kan gitu. Sebenarnya sih di situ. Tapi terlepas dari debatable itu yang sampai dalam detik ini belum terjawab, eh kita akan bahas secara general dulu nanti sambil mungkin Bapak Ibu ada case-case tertentu silakan kita bisa diskusi bersama. Nah, untuk moto saya sendiri selama ini Bapak Ibu saya beberapa kali saya sangat senang sekali untuk bisa berbicara atau untuk berbagi ilmu atau sharing ilmu kepada teman-teman dan Bapak Ibu semuanya ataupun siapapun itu. Maka dari itu karena saya memiliki moto yang selama ini saya pegang yaitu semakin kamu genggam ilmu yang kau punya akan semakin hilang ilmu yang kau miliki. Kenapa saya memiliki moto seperti ini? Karena eh, buat apa kita genggam ilmu kita kalau misalkan ternyata apa yang kita miliki itu belum tentu lebih hebat dibandingkan orang-orang lainnya. Maka dari itu lebih baik kita berbagi untuk kita tahu mana benar mana salah akan dikoreksi saat itu juga dan akan mendapatkan ilmu yang lebih lagi dari diskusi dan dari berbicara dari obrolan bersama gitu. Selanjutnya mulailah dari tempatmu berada, gunakan yang kau punya, lakukan yang kau bisa. Maka dari itu saya memulailah dari yang terdekat terlebih dahulu, yaitu lingkungan saya, terutama di PPAK. Maka dari itu saya sempat kepada panitia,
saya siap untuk jika dibutuhkan sebagai pembicara, nanti coba kita membahas aspeknya yang emang cocok. Kalau boleh LPG, ayo kita LPG. Seperti itu. Ini dia Bapak Ibu untuk alur distribusi LPG 3 kg. Pertama, kita akan ada di sisi dari harga jual ini ya, dari titik dari badan usaha. Badan usaha itu sendiri siapa? Badan usaha itu sendiri adalah yang diberikan wewenang oleh pemerintah untuk menjual atau mendistribusikan, yaitu siapa? Pertamina kalau di kita sini ya. Harga jual eceran sendiri di titik serah itu LPG 3 kg itu per kilonya adalah 4.250 per kilo. Artinya per tabung itu 12.750 per tabung. Ini sudah ditentukan oleh Perpres 04 tahun 2007, Permen 2008, Permen 28 tahun 2008, dan Kemen ESDM 7436 K garis miring 12 garis miring M garis miring 2016. Nah, kita berada di mana untuk sebagai agen? Kita berada di titik serah sini yang di tengah yang ada jalurnya. Kalau kita lagi bahas sekarang nih, ya penyalurnya. Kita berada di tengah sini, yaitu sebagai titik serah, sebagai agen atau penyalur yang kita menyalurkan kepada pangkalan. Nah, pangkalan atau penyalur LPG ini akan menyerahkan pada toko atau warung. Nah, dari warung inilah akan mengarah kepada ibu rumah tangga atau usaha mikro yang menjual, kan gitu ya. Jadi langsung ke end user ataupun juga ke usaha yang lebih kecil lagi untuk menjual kembali. Nah, dari agen penyalur menuju kepada pangkalan ini terdapat harga tambahan, yaitu harga yang telah ditetapkan oleh Pemda, ya. Harga yang telah ditetapkan oleh Pemda, yaitu yang tadinya kita agen penyalur itu titik serahnya itu mulai dari 12.750, maka untuk menuju kepada penyalur pangkalan itu ada HET oleh Pemda, ya. Dasar hukumnya UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, PP 94 Tahun 2010 tentang perhitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan, lalu PMK 81 Tahun 2024 tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan, lalu PMK 62 Tahun 2022 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan LPG tertentu yang telah mengalami perubahan atau penyempurnaan oleh PMK 11 Tahun 2025 tentang ketentuan nilai lain sebagai DPP dan besaran tertentu pajak pertambahan nilai. Ini untuk pajak penghasilan. Dalam aspek perpajakan di LPG sendiri itu ada yang dimana kita akan dipotong, ya. Kalau ini kita dipotong, ya, pajak penghasilan kita dipotong atau dipungut. Nah, untuk PPh pasal 22 itu dipungut, Bapak Ibu, ya, dipungut. Bedanya apa sih, Mas? Ini perbedaan yang harus Bapak Ibu mungkin ketahui, perbedaan pemungutan dan pemotongan, ya. Pemungutan itu merupakan pemungutan dan pemotongan itu berbeda. Kalau pemotongan itu kita contohlah misalkan kita kita memberikan jasa transportasi. Nah, nominal yang kita tagihkan di luar PPN itu akan dipotong oleh pihak pemakai jasa. Maka dari itu yang diberikan ke kita, kembali ke kita adalah nilai yang telah dipotong. Ya, telah dipotong. Kalau pemungutan itu seperti apa? Kalau pemungutan itu menambah. Jadi contoh kita memberikan nilai invoice senilai 100.000. Maka kalau pungut itu bukan kita 100.000 itu dipotong nantinya, enggak, tapi kita tambahkan. Jadi 100.000 ditambahkan 0,3 kalau di sini ya, 0,3%. Nah, itu namanya pungut. Perbedaannya pungut dengan potong seperti itu. Jadi bukan berarti kalau pungut itu harus memotong juga dari 100.000 itu, enggak. Maka itu perbedaan antara pemungutan dan pemotongan. Di pasal 22 itu adalah pemungutan. Ya. PPh pasal 22 atas penebusan LPG, ya, yang dimana artinya dari agen menebus kepada badan usaha yaitu Pertamina, ya, menebus
LPG ya itu dipungut 0,3% dari DPP sebelum PPN, dari dasar pengenaan pajak, dari nilai tagihan sebelum PPN-nya. Nah, ini berlaku sebagai pajak final atas pendapatan dari penjualan LPG. Artinya, penjualan LPG ya, penjualan LPG itu seharusnya sudah final dengan kriteria yaitu DPP sebelum PPN itu sudah dikenakan tarif PPh pasal 22 yang dimana tarif DPP-nya tadi nilainya sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh Pertamina ya. Makanya tadi di awal saya sebutkan ada debatable nih karena PPh dua-duanya sudah final, tapi kenapa kok sekarang kalau Bapak Ibu mungkin di sini yang ikut ada yang mungkin memiliki usahanya LPG, kok dari tahun 2023 saya disuratin ya gitu. 23 atau 24 ini saya kok lagi banyak surat ya, agen-agen lagi banyak surat ya di SP2DK. Pertanyaannya terkait HET, yaitu terkait selisih margin, terkait PPh pasal 29 SPT tahunan badannya, kok tidak ada bayaran pajak. Nah, terus kenapa kok bisa? Karena memang dalam tahun 2023 kalau nggak salah atau 24 ya, 23 atau 24 saya lupa, itu ada dari Direktorat Jenderal Pajak menurunkan nota dinas untuk Fiskus melakukan perhitungan selisih margin. Maka dari itu sebenarnya Bapak Ibu yang memiliki agen LPG pasti sedikit banyak disuratin karena ada nota dinas dari Direktorat Jenderal Pajak terkait perhitungan selisih margin. Meskipun secara peraturannya masih abstrak, dan mati abstrak itu ya masih belum diperjelas gitu loh. Apakah memang seharusnya dipungut, seharusnya tidak final yang bagian selisihnya, atau memang ini sudah final sampai dengan titik akhir penjualan karena sudah dikatakan dalam di peraturan di PPh pasal 22 bahwa berlakunya sebagai pajak final atas pendapatan dari penjualannya gitu loh. Artinya sudah tidak ada lagi yang perlu ditagihkan. Maka dari itu kebanyakan LPG pasti melaporkannya nihil ya. Pasti melaporkannya nihil kecuali ada jasa transportasi sebelahnya. Jadi sebelahnya lagi ada nih PPh pasal 23. Itu atas apa? Karena agen LPG itu tidak terlepas dari dia juga memiliki jasa transportasi fee yang ditagihkan kepada Pertamina ya, karena dia harus mengambil sendiri kan, sebagai halnya nanti itu ditagihkan kepada Pertamina untuk pengambilan tabungnya dan sebagai halnya sudah terisi, dan ini nanti dipotong 2% dari DPP yang kita tagihkan, agen tagihkan kepada pihak Pertamina ya, itu 2%. Nah, potongan ini yang sudah dipotong ini itu berlaku sebagai kredit pajak saat perhitungan PPh SPT tahunan badan. Ya, jadi Bapak Ibu yang memiliki agen LPG jangan sampai hilang PPh pasal 23-nya ya, yang sudah dipotong, bukti potongnya jangan hilang. Mungkin kalau sekarang kita bahasnya di tahun 2025 ini itu bukti potong tidak mungkin hilang ya, karena sudah ada di Cortex ya, semuanya sudah muncul di Cortex. Tapi tetap jangan sampai lupa bahwa PPh pasal 23 itu bisa dikreditkan untuk menjadi pengurang dari pembayaran SPT tahunan badan Bapak Ibu di akhir tahun untuk badan usaha LPG ini. Kecuali ada SKB pemotongan PPh, kecuali ada surat keterangan bebas. Ya, surat keterangan bebas ini bisa terjadi atau bisa kita miliki karena apa? Pertama, kita memiliki surat keterangan. Surat keterangan kita merupakan wajib pajak yang menggunakan PP 55 tahun 2022. Ya, PP 55 ini yang dimana artinya kita sebagai wajib pajak
yang omsetnya masih di bawah 4,8 dan kita memilih untuk dibayarkannya melalui dari omset 0,5%. Ya, kalau kita memilih untuk membayarkan dari omset 0,5%, maka kita tidak perlu dipotong PPh 23. Kenapa? Karena kita sudah dipotong langsung dari omsetnya, dari penghasilan bruto kita. Jadi nanti dan itu sudah bersifat final, maka dari itu nanti sifatnya di akhir tahun kita nggak akan ada bayaran lagi, tidak ada bayaran lagi. Nah, kedua, apa SKB ini terkait pemotongan PPh 22, pemotongan PPh 23. Jika yang kedua ada lagi, itu kalau kita bisa kita ajukan SKB kalau misalkan kita dalam keadaan perusahaan kita sedang tidak baik-baik saja, sedang dalam keadaan rugi, arus keuangannya itu tidak baik sebagai halnya, dan itu semua bisa dibuktikan. Itu bisa kita ajukan SKB itu. Dan sebagai halnya itu masih ada beberapa lagi tata caranya yang kriteria yang aman kita bisa ajukan sebagai SKB. Nah, kalau kita punya SKB, kita nggak wajib dipotong. Bukan wajib, tidak wajib, tapi tidak boleh dipotong. Tidak boleh dipotong PPh 23. Jadi nanti dari pihak dari pihak pemakai jasa kita, jasa transport fee kita akan dapat transport fee-nya full tanpa potongan. Ya. Nah, terkait pajak penambahan nilai, untuk PPN keluaran atau yang kita biasa mungkin kalau orang perpajakan menyebutnya PK, ya, itu yang pertama PPN dari penyerahan LPG. Ya, mungkin dulu sebelum tahun 2020 sempat debatable nih. Emang LPG kena PPN? Emang tidak? Emang enggak? Emang iya? Bla bla bla. Akhirnya muncullah PMK 220 tahun 2020 yang diubah menjadi PMK 62 2022 tahun 2022 kalau tidak salah. Lalu diubah kembali menjadi PMK 11 tahun 2025 kemarin. Ya. Selanjutnya PPN dari penyerahan jasa angkut atau transport fee. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu, memang kalau dalam segi perpajakan itu kalau bahasa pajak ya itu banyak disingkat-singkat. PPN, pajak penambahan nilai. PK, pajak PPN keluaran. Nah, banyak singkatan memang yang sedang dipakai dalam segi dari perpajakan itu ya. Terus PPN keluaran atau PM. Ya, PPN dari biaya pembelian barang atau jasa yang bisa dikreditkan ya, termasuk faktur pajak dari Pertamina ya, termasuk faktur pajak dari Pertamina ya. Tapi nanti kita akan bahas nextnya nih, ada lagi terkait PM ini. Mohon maaf ini saya ada salah ya, harusnya PPN masukan, bukan PPN keluaran, saya agak typo. PPN masukan itu maksud saya ya. Nah, PPN transport fee ya, sebelum tahun 2022, makanya ini yang saya bahas di sini ya, untuk yang sini ya, untuk bahasan yang PM ini sebelum tahun 2022 ya. PM di sini sebelum tahun 2022 ya. Nah, sebelum tahun 2022 ya, PPN transport fee itu sebenarnya ada PMK tersendiri, yaitu tidak dikenakan PPN atau bukan objek pajak, yaitu di PMK 80 tahun 2012 tentang jasa angkut umum di darat dan jasa angkut umum di air yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai. Di pasal 1 dijelaskan dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan kendaraan angkut umum adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dan atau barang yang disediakan untuk umum dengan pungutan bayaran baik dalam trayek ataupun tidak dalam trayek dengan menggunakan tanda nomor kendaraan dengan dasar kuning dan tulisan hitam. Nah, sayangnya transport fee dalam jasa dalam agen LPG itu tidak memenuhi ketentuan tersebut. Maka transport fee atas jasa angkut darat yang ada di agen LPG itu terutang PPN.
Nah, hal ini berlaku sejak tahun 2012 hingga tahun 2022. Lalu di tahun 2022 muncul ya PP 49 tahun 2022. Ya. Di pasal 10 huruf H, jasa kena pajak tertentu yang bersifat strategis Nah, ini kan tanda tangan. Jangan lupa yang akan please. penyerahannya di dalam daerah pabean atau pemanfaatannya dari luar daerah pabean, di dalam daerah pabean dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai meliputi jasa angkut umum di darat dan di air serta jasa angkut udara dalam negeri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jasa angkut luar negeri. Dijelaskan kembali dalam pasal 19 ayat 3 huruf I, jasa angkut umum. Nah, sini. Jasa angkut umum di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi angkut barang khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang angkutan jalan. Artinya kita mengacu pada Permenhub. Permenhub tahun 60 2019 pasal 9 dan pasal 10, barang berbahaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf A paling sedikit berupa gas mapat, gas cair, dan gas terlarut pada tekanan atau temperatur tertentu. Artinya, sejak tahun 2022, transport fee ini menjadi barang yang objeknya itu terkena PPN, namun dibebaskan. Ya, yang tadinya pakai kodenya adalah 04 kalau di faktur pajaknya ya, faktur pajak itu menjadi 08 yang dibebaskan. Ya. Nah, artinya ketika kita sudah dibebaskan seperti ini, ya, sudah dibebaskan seperti ini, maka untuk agen LPG, ya, untuk agen LPG itu PM-nya tidak dapat dikreditkan. Kenapa? Karena sudah dibebaskan pajak keluarannya. Tidak perlu kita menerima bukan tidak perlu, tapi kita tetap menagih kepada pihak Pertamina invoice-nya itu tagihan plus PPN, namun PPN-nya tidak perlu dibayarkan oleh pihak Pertamina. Kita hanya menerima langsung bersihnya saja, ya, langsung invoice saja yang senilai tagihannya saja tanpa ada PPN-nya. Karena tidak ada PPN keluaran yang kita terima, yang kita dapat, yang dititipkan kepada kita dari pihak pembeli, maka PM-nya pun juga sudah tidak perlu lagi dikreditkan karena sudah dibebaskan. Gitu. Dalam sisi PPN LPG pun, LPG juga kan meskipun terkena PPN, tapi LPG itu tidak dihitung berdasarkan nilai full, tapi bukan melalui nilai penjualan yang full ya. Contoh harga LPG-nya 15.000, bukan dari 15.000 dihitung PPN-nya, yaitu dari 11% dikali 15.000, enggak, tapi dari besaran tertentu ya. Jadi anggapannya PM-nya sudah masuk ke dalam nilai jual tersebut gitu loh. Nah, nanti akan mengerti setelah bahasan yang sekarang di PMK 62 untuk yang PPN LPG-nya. Nah, PMK 62 tahun 2022 nanti di sini akan dijelaskan bagaimana cara perhitungan besaran tertentunya. PMK 62 tahun 2022 pasal 2 yang tadi saya sebutkan ini sudah diubah ya. Kalau tadi kan PMK 220 itu sudah dicabut diganti oleh PMK 62 tahun 2022. Nah, PMK 62 tahun 2022 ini disempurnakan atau direvisi menjadi PMK 11 tahun 2025. Nanti disebutkan juga di sini, saya jelaskan kembali. Di PMK 62 tahun 2022 di pasal 2 bagian harga disubsidi ya, yang bagian harga disubsidi itu PPN-nya dibayarkan pemerintah. Lalu bagian harga yang tidak disubsidi itu PPN-nya dibayarkan pembeli. Ya. Loh, kok dibayar pembeli? Ya namanya PPN itu memang tanggung jawab pembeli. Kita harus lagi memahami bahwa PPN itu tanggung jawab renteng. Ya. PPN adalah tanggung jawab renteng dari sang pembeli. Maka sebagai penjual itu hanya sebagai terkena titipan saja. Maka dari itu kenapa PPN itu kalau penjual menerima titipan PPN wajib disetorkan kepada negara. Ya, karena uang tersebut bukanlah uang milik
WP atau sebagai bukan milik penjual atau bukan keuntungan penjual, bukan, tapi PPN itu sebagai titipan dari pembeli kepada penjual yang harus diserahkan kepada negara, yang harus disetorkan kepada negara. Ya. Bagian harga disubsidi PPN dibayar oleh pemerintah. Bagian harga tidak disubsidi PPN dibayar pembeli. Nah, PMK 62 tahun 2022 pasal 3, penyerahan LPG tertentu yang bagian harga disubsidi merupakan penyerahan LPG tertentu dari badan usaha ke pemerintah yang dibayar melalui subsidi LPG tertentu yang terdiri dari subsidi harga dan pajak pertambahan nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya. PPN yang terutang atas penyerahan LPG tertentu yang bagian harga tidak disubsidi pada pertama, titik serah badan usaha dihitung dengan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak. Kedua, titik serah agen atau pangkalan dipungut dan disetorkan dengan besaran tertentu. Ya, nah ini di PMK 62 tahun 2022 pasal 4, Bapak Ibu bisa melihat perbedaan antara badan usaha yaitu Pertamina yang ditunjuk oleh pemerintah, ya, dengan titik serah agen dan pangkalan, yang dimana perbedaan perhitungan PPN-nya, kalau misalkan perhitungan PPN dari badan usaha, yaitu DPP-nya itu adalah nilai lain. Ya. Gini Bapak Ibu, DPP itu kan dasar pengenaan pajak itu biasanya Bapak Ibu mungkin mengenalnya adalah dari harga jual, ya, atau nilai pengganti kalau untuk jasa. Ya. Harga jual atau nilai pengganti. Harga jual atau nilai pengganti adalah harga atau nilai yang ditagihkan langsung kepada pihak pemakai jasa atau pembeli. Ya, kalau misalkan saya membeli laptop 2 juta, maka DPP-nya adalah 2 juta. Kalau 2 juta itu dianggap di luar PPN ya, belum termasuk pajak. Maka DPP-nya adalah 2 juta. 2 juta itu di luar PPN, yang dimana 2 juta ini sebagai harga jual yang harus dikalikan 11% untuk menemukan nilai PPN-nya. Maka saya sebagai pembeli harus membayar 2 juta plus 11%. Ya. Lalu kalau nilai lain itu apa? Nilai lain itu adalah perhitungan lain, tidak memakai nilai harga jual yang senilai 2 juta. Jadi nggak pakai 2 juta nilainya. Pakai perhitungan lain, nanti dijelaskan lagi di rumusnya, dan rumusnya begitu juga dengan besaran tertentu. Nah, besaran tertentu di sini itu kenapa namanya besaran tertentu, tidak bedanya apa sama nilai lain? Beda. Perbedaannya adalah kalau di badan usaha nilai lain ini itu yang dihitung dari DPP-nya dulu baru dikali 11%. Kalau misalnya besaran tertentu ya nilainya tetap pakai nilai jual. Nilainya tetap pakai nilai pengganti gitu. Tapi PPN-nya itu tidak memakai PPN 11%, tapi memakai PPN 1,1%. Makanya besaran tertentu bahasanya. Ya, gitu. Nah, di PMK 62 tahun 2022 di pasal 5-nya dijelaskan formula untuk nilai lain. Bagaimana sih kita menghitung titik serah pada badan usaha untuk mengetahui berapa DPP-nya? Nah, dihitung dengan nilai DPP itu caranya bagaimana? 100 ya dibagi 100 ditambah tarif PPN yang berlaku. Berarti berapa nih? Oh, oke. Ambillah tarif PPN berlaku sebelum tahun 2025 ya, biar kita gampang, ada 11%. Ya. Karena ini PMK 62 ini kan sebelum berlakunya yang 12% ya. Ambillah 11%, maka 100 dibagi 100 ditambah 11% dikali harga jual eceran. Itulah nilai DPP lainnya. Lalu setelah dapat itu dikali 11% untuk tahu berapa PPN-nya. Ya. 100 ya, di sini ada 100 dibagi 100 plus T. T ini berarti kan T ini adalah tarif PPN yang berlaku, artinya 11 di sini. Artinya 100 dibagi 111.
Ya, 100 dibagi 111 dikali HJE gitu. Oke. Nah, ini contohnya ya. Pada tanggal 2 April 2022, PT Pertamina sebagai badan usaha yang mendapat penugasan dari pemerintah untuk melaksanakan kegiatan penyediaan dan pendistribusian LPG tertentu menyerahkan 15 tabung LPG tertentu kepada ABC yang telah ditunjuk oleh PT Pertamina. HJE yang berlaku pada tanggal tersebut adalah 12.750. Maka atas penyerahan tersebut, terutang pajak penambahan nilai dengan perhitungan sebagai berikut adalah 15.000 dikali 100 dibagi 111, ya, yaitu di mana 100 plus tarif PPN. Kalau misalnya jadi 12%, berarti 100 dibagi 112. Ya kan gitu ya. Kalau sekarang kan tarifnya 12% ya sekarang. Cuman yang saya akan jelaskan di PMK 11-nya. Cuman kalau sekarang kan yang aktif yang sudah Bapak Ibu mungkin dengar di berita media sosial, per 1 Januari sudah ketok palu bahwa PPN tetap naik 11%, namun pakai perhitungan lain kan gitu ya. Tapi tetap secara tarif mah tetap naik jadi 11%. Maka dari itu 15 dikali 100 dibagi 112 dikali 12.750 sama dengan 172 juta. Nah, 172 juta inilah dikali 12% di sini ya. Karena kan ini PPN tarifnya ya, tarifnya bisa kalau untuk yang tahun sebelum tahun 2024 11 mulai Januari jadi 12. Inilah PPN yang harus dibayarkan. Sekarang kita lari ke pasal 6 ayat 1A untuk titik serah agen ya. Itu 1,1 ini rumusnya ya, 1,1 dibagi 101,1 dikali harga jual agen dikurangin harga jual eceran. Loh, harga jual ecerannya berapa? Artinya 12.750 harga jual ecerannya. Harga jual agennya tergantung dari Pemda. Peraturan Pemdanya berapa? Nah, selisihnya itulah yang harus dibayarkan PPN-nya. Ya. Nah, mulai berlaku tarif kalau ini mulai 1 April. Nah, kalau mulai berlaku tarif PPN 12%, maka 1,2 dibagi 1,1,2. Ini sudah rumus ketentuannya ya Bapak Ibu ya. Dikali harga jual agen dikurangin harga jual eceran. Ya. Nah, sekarang titik serah pangkalan. Sama rumusnya, cuman beda di kalian pengurangnya. Untuk harga jual untuk di pangkalan ya, itu yang dikurangi harga jual pangkalan dikurangin harga jual agen. Ya. Kalau tadi di sebelumnya kan kalau untuk sebelumnya harga jualnya itu kan dari harga jual agen dikurangin eceran. Kalau di pangkalan, harga jual pangkalan dikurangin harga jual agen. Ya, begitu. Ya. Sebagai tarifnya di PMK 62 tahun 2022 pasal 7, tarif PPN yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6 ayat 2 merupakan tarif pajak pertambahan nilai sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang PPN, yaitu sebesar 11% yang berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan 12% yang mulai berlaku pada saat berlakunya penerapan PPN pasal 7 ayat 1 huruf B UU PPN yang dimana tertulis 1 Januari 2025 kalau yang ini ya undang-undangnya ya. Nah, PMK 62 tahun 2022 pasal 8, faktur pajak dibuat pada saat kapan? Ya, faktur pajak dibuat pada saat mengajukan permintaan pembayaran subsidi kepada kuasa pengguna anggaran. Ini untuk badan usaha ya. Untuk badan usaha yaitu Pertamina mengajukan permintaan pembayaran subsidi kepada KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penyediaan anggaran perhitungan. Ya, mengatur mengenai tata cara penyediaan anggaran, penghitungan, pembayaran dan pertanggungjawaban dana subsidi LPG tertentu.
Badan usaha, agen, atau pangkalan menyerahkan LPG tertentu atau pada saat pembayaran atas penyerahan LPG tertentu dalam hal pembayaran dilakukan mendahului penyerahan. Inilah faktor pajak dibuat pada saat kapan. Ada dua, yaitu bisa melihat dari mengajukan permintaan untuk badan usaha, bisa saat mengajukan permintaan pembayaran pada KPA atau saat menyerahkan LPG-nya. Ya. Atau juga bisa pada saat pembayaran. Mana yang lebih dulu? Baik lagi mana yang lebih dulu, silakan. Kalau lebih dulu yang menyerahkan, maka ya saat menyerahkan. Kalau lebih dulu saat pembayaran, ya berarti saat pembayaran dulu, gitu. Nah, ini maaf salah saya harusnya belum pajak dibuat pada saat, tapi pajak masukan untuk pajak masukan ya dalam pasal 9 untuk pajak masukan ya ini salah, harusnya pajak masukan. Ya, saya salah ini. Pajak masukan ya atas perolehan barang kena pajak dan atau penyelenggara jasa kena pajak sehubungan dengan penyerahan LPG tertentu yang dilakukan oleh badan usaha sebagai dimaksud dalam pasal 4 huruf A dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Ya. Jadi kalau pajak masukan dilakukan oleh badan usaha ya, yaitu Pertamina, itu bisa dikreditkan. Namun kalau untuk pajak masukan atas perolehan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak sehubungan dengan penyerahan LPG tertentu yang dilakukan oleh agen, ya dilakukan oleh agen, ya di sini, ya dilakukan oleh agen dan juga pangkalan, ya itu tidak dapat dikreditkan. Kenapa? Kok nggak bisa kita kreditkan? Ya karena tadi, ya yang pertama agen dan pangkalan sudah menggunakan nilainya adalah besaran tertentu yang dimana PPN-nya bukan 11% tapi 1,1 ya. Kalau nanti jadinya 12% berarti 1,2 ya. Terus yang kedua, untuk transport fee-nya sudah dibebaskan PPN-nya. Jika PM-nya bisa dikreditkan, maka yang terjadi adalah lebih bayar terus nantinya. Ya. Maka dari itu karena sudah diberi fasilitas lah istilahnya ya bahwa transport fee-nya dibebaskan dan penyerahan LPG-nya pun sudah memakai besaran tertentu tarifnya, maka PM-nya tidak dapat dikreditkan. Ya. Nah, untuk PMK 11 tahun 2025 PMK 11 tahun 2025 diterbitkan dalam rangka mengatur ulang formula perhitungan DPP nilai lain dan PPN besaran tertentu atas penyerahan BKP atau JKP ya. BKP adalah barang kena pajak dan JKP itu jasa kena pajak ya Bapak Ibu. Non mewah tertentu yang sudah diatur dalam PMK sendiri sehingga tidak boleh dihitung menggunakan DPP nilai lain sebesar 11 dibagi 12 dari harga jual sebagaimana diatur dalam PMK 131 tahun 2024 ya. Jadi di PMK sebelum Desember bukan sebelum Desember, sebelum Januari berarti Desember ya. Saat Desember Bapak Ibu, kita kan mungkin Bapak Ibu dengar ya, kita lagi ada kericuhan ya saat itu kita akan naik PPN menjadi 12%. Akan naik menjadi 12%. Nah, di akhir-akhir bulan Desember, akhir-akhir tahun, Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, memberikan informasi bahwa tidak jadi ada kenaikan. Maka dari itu, Ibu Sri Mulyani mengeluarkanlah PMK 131 tahun 2024 yang dimana untuk mengakomodir ketentuan yang sudah harus kita jalankan menurut undang-undang ya, menurut undang-undang Cipta Kerja yang dimana di 1 Januari 2025 itu adalah 12% ya. Maka dari itu Ibu Sri Mulyani membuat peraturan baru yaitu PMK 131 untuk membuat formula perhitungan dasar pengenaan pajak
yang dimana tarifnya tetap 12%, tapi eh, secara hitungan PPN-nya ya hasilnya itu 11%. Bagaimana caranya? Caranya adalah bukan memakai DPP-nya bukan dari harga jual dan juga bukan dari harga pengganti untuk jasa kena pajak. Harga jual, ulang lagi, harga jual untuk BKP, harga pengganti untuk JKP. Bukan dari situ, tapi pakai DPP nilai lain. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah dari harga jual atau dari harga pengganti, ya dari nilai pengganti, dikali 11 dibagi 12. Ya, dikali 11 dibagi 12. Ya. Nah, inilah yang menjadi hasilnya setelah dari harga jual dikali 11 dibagi 12, setelah itu baru dikali tarif PPN 12%. Maka hasil PPN-nya sama saja seperti harga jual langsung dikali 11%. Sayangnya, dalam PMK 131 tahun 2024 disebutkan bahwa formula mohon maaf ini saya tidak benar-benar sesuai kata-kata saya dengan peraturannya ya, tapi secara garis besar yaitu formula DPP nilai lain dan besaran tertentu yang sudah diatur dalam peraturan PMK sebelumnya, PMK lainnya, maka tetap mengikuti PMK tersebut. Intinya gitulah. Ya. Maka dari itu di PMK 131 ini otomatis tidak mengatur atas yang sudah dihitung atau sudah diatur untuk yang LPG yang pakai PMK 62. Ya, PMK 62 ini otomatis di PMK 62 ini untuk LPG tetap naik menjadi 12%. Namun jadi 1,2 gitu loh. Tidak ini tapi jadi 1,2, tidak tetap 1,1. Padahal yang naik menjadi 12% itu hanya untuk barang kena pajak, barang mewah. Ya, hanya untuk BKP barang mewah. Sedangkan LPG tertentu ini bukan barang mewah. Berarti seharusnya nggak naik dong, nggak jadi 1,2 dong harusnya. Tetap 1,1 dong harusnya, kan begitu. Namun kita mau bagaimana saat itu PMK berkata demikian. Maka 1 Januari saya bersama tim, bersama teman-teman sudah membuat tuh faktur pajak menggunakan perhitungan 1,2. Ya. Namun di tanggal 4 Februari muncul PMK 11 tahun 2025 nih, tiba-tiba terbit nih. Wah, mengatur ulang. Yang dimana ditetapkannya pada 4 Februari. Tapi dalam pasal 22 di PMK 11 ya tercantumkan bahwa jika penyerahan dilaksanakan pada 1 Januari 2025 hingga sebelum berlaku PMK 11 tahun 2025, maka dipungut sesuai dengan PMK 11 tahun 2025. Artinya, peraturan ini berlaku secara retroaktif, yaitu berlaku mundur ke belakang. Kita, para konsultan dan para agen LPG otomatis harus melakukan penggantian PPN, faktur pajak keluaran, yang dimana kita sudah menghitung dengan cara 1,2 menjadi 1,1 gitu. Nah, di PMK 11 tahun 2025 turut merevisi besaran DPP nilai lain atas penyerahan LPG bersubsidi pada titik serah badan usaha serta PPN besaran tertentu atas penyerahan LPG bersubsidi pada titik serah agen pangkalan. Merujuk pada pasal 8 PMK 11 tahun 2025 yang merevisi pasal 5 ayat 1 PMK 62 tahun 2022, DPP nilai lain menghitung PPN atas penyerahan LPG pada titik serah badan usaha adalah sebesar 11 dibagi 12 dikali 100 dibagi 100 ditambah 11 dibagi 12 dikali T tarif PPN yaitu 12% dikali harga jual eceran.
Dalam formula tersebut, T merupakan angka pada tarif PPN yang saat ini berlaku. Memang sekarang kalau banyak ya Bapak Ibu kita ini meme-meme ya, banyak meme-meme atau sebuah lelucon yang beredar di media sosial. Banyak sekarang tuh seorang tax konsultan atau staf perpajakan sekarang tidak hanya harus pandai membaca peraturan, tapi harus sekarang pandai juga harus berhitung. Ada juga tuh staf perpajakan kualifikasinya matematika di rapot 100. Terus ada lagi sastra bahasa Indonesia 100. Jadi sekarang lagi banyak lelucon-lelucon lah, karena sekarang rumusnya itu makin panjang gitu ya. Yang tadi di awal simple, sekarang 11 lagi 12 kali sekian begini. Emang ini, tapi ini sudah baku Bapak Ibu ya. Ini baku dan memang harus kita hargai dan harus kita penuhi seperti ini gitu, karena bagaimanapun juga ini adalah cara bagaimana kita tetap PPN-nya tetap 11%. Ya. Ya, tadi terkait PPN, lalu kita bahas lagi kembali terkait pajak penghasilan yang dimana kita sebagai pemotong. Ya. Kita sebagai pemotong. Yang tadi di awal kita yang dipotong, di sini kita yang sebagai pemotong. Yang dimana Bapak Ibu ketahui aspek perpajakan dalam LPG juga, dalam penyerahan agen LPG, selain dari tadi di awal ada PPh 22 sebagai penebusan dari tabung dari LPG yaitu 0,3%, ada juga potongan dari transport fee yaitu 2%, ada juga dari PPN ya. Nah, sekarang dalam segi internalnya ya sama seperti perusahaan pada umumnya, yang dimana di dalamnya pasti ada pegawai ya, ada pegawai, ada gaji direksi, ada gaji manajer keuangan, staf-stafnya ya, manajer mungkin gudang dan sebagainya halnya kan gitu ya. Nah, ini semua itu wajib dipotong jika melebihi PTKP. Apa itu PTKP? Singkatan lagi nih kan gitu ya. PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak, yang dimana tidak melebihi 4,5 juta per bulan atau 54 juta setahun. Ya, untuk karyawan ya, untuk karyawan yang tidak nikah ya, itu PTKP-nya tidak nikah ya, TK 0 ya. TK kan tidak kawin tanggungan 0, TK 0. Nah, itu yang masih di bawah 4,5 ya nggak perlu dipotong karena bukan merupakan objek pajak PPh 21 karena masih di bawah PTKP. Tapi kalau udah di atas PTKP, contoh masa iya sih gaji direksi yang pemiliknya di bawah 4,5 kan gitu kan ya, kemungkinan di atas 4,5 ya, berarti kan harus dipotong pajak tuh, berarti dipotong PPh 21. Nah, lalu apalagi mungkin pakai seperti jasa seperti saya, jasa professional fee konsultan ya, itu pun juga harus dipotong PPh 21 yang gitu ya. Ya, dimana konsultan pajaknya berbadan hukumnya adalah orang pribadi ya. Lain cerita jika badan hukumnya adalah badan usahanya adalah badan seperti CV ataupun PT, dipotongnya bukan PPh 21 tapi PPh 23 yang sebelahnya ya. Nah, itu wajib dipotong ya. Apalagi semenjak tahun 2024, PPh pasal 21 itu wajib dilaporkan meskipun tidak ada pemotongan. Kenapa? Wajib memang sebelumnya bagaimana? Sebelum tahun 2024, di tahun 2023 ke belakang, yang wajib dilaporkan hanya di bulan Desember jika tidak ada pemotongan. Tapi sejak 2024 wajib dilaporkan setiap bulannya. Ya, setiap bulan wajib dilaporkan. Ya. Nah, ini selagi wajib dilaporkan selagi ada pemberian penghasilan kepada orang pribadi. Jadi meskipun semua karyawannya di bawah PTKP wajib dilaporkan ya, wajib dilaporkan.
Terus PPh pasal 23 terkait apa nih? PPh pasal 23 itu terkait pemakaian jasa dan atau sewa. Jasa atau sewa, mungkin ada yang lain juga, bisa jadi ada terkait apa eh royalti atau apapun itu ya. Tapi yang mungkin Mas Wisnu, halo. Mungkin sepertinya sinyal ya. Sepertinya terputus dari Mas Ya, Wisnu ya. Mas Wisnunya sepertinya sinyalnya. Mohon menunggu ya. Kita coba komunikasi ke Mas Wisnu. Ini sinyalnya mungkin, Pak. Kemungkinan sinyalnya. Kita tunggu aja, mungkin gangguan signal kayaknya Mas Wisnu. maaf Bapak Ibu terputus. Nah, Maaf. udah balik ya. Ulang tadi. Iya Mas, Ulang. terputus. Iya, kaget saya kok ini kok hilang. Nah, ini udah nih. Tadi sampai mana tadi? Sini ya, 21 ya? 21, 23. Ya, oke. Oh, Nah, di PPh 23 sendiri ya, di PPh 23 sendiri ya. Tadi jika pemakai jasa jika kita memakai jasa pemeliharaan bengkelnya adalah orang pribadi, maka pakai PPh pasal 21. Jadi PPh pasal 21 ini khusus untuk orang pribadi ya Bapak Ibu ya. Nah, PPh pasal 23 ini itu kurang lebih objeknya itu subjeknya itu lebih banyak badan. Tapi ada juga orang pribadinya ada juga, cuman tidak begitu banyak juga gitu loh ya. Tidak tidak semuanya, tidak semua objek itu orang pribadi di PPh 23. Hanya satu dua objek aja, selebihnya badan. Di sini jika jasa pemeliharaannya adalah badan usahanya PT atau CV, barulah pakai PPh pasal 23. Ada lagi sewa, misalkan sewa gudang, ya, sewa bangunan, ya. Sewa bukan sewa gudang, sewa ini mobil, truk, ya, sewa mobil truk atau mungkin sewa mesin fotokopi, ya. Pokoknya sewa harta selain tanah dan bangunan. Nah, itu dipotong PPh pasal 23 juga. Nah, selanjutnya ada lagi nih, yaitu tadi di PPh pasal 4 ayat 2, yaitu yang merupakan pemotongan pajak final atas sewa tanah dan bangunan biasanya kalau di agen LPG. Misalnya punya ada sewa gudang, nah itu kan harus dipotong juga tuh PPh pasal 4 ayat 2 gitu. Jadi tidak hanya tadi secara LPG-nya aja, tapi secara core dari internalnya pun juga kita juga harus memahami bahwa di perusahaan LPG pun agen pun harus tetap mengikuti seperti perusahaan-perusahaan pada umumnya, yaitu tetap harus melaporkan PPh pasal 21 atas gaji karyawan, tetap harus melaporkan tetap harus memotong jika kita memakai jasa pemeliharaan kendaraan servis yang dilakukan oleh pihak luar. Jika dilakukan oleh pihak karyawan sendiri ya tidak usah dipotong. Karena apa? Karena udah masuk sebagai gaji di PPh 21. Ya. Terus sewa bangunan juga harus kita potong sewa bangunan menjadi PPh pasal 4 ayat 2. Ya. Nah, mungkin itu saja untuk materi saya. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, saya kembalikan lagi kepada Mas Andri. ya, luar biasa ya. Kalau saya ngeliat ini cukup rumit ya, cukup rumit lah. Untuk tadi yang Mas Wisnu bilang, konsultan pajak itu nggak cuma harus bisa baca peraturan perundang-undangan, tapi juga menghitung gitu kan ya, dari mulai
barang itu datang, dan sampai aturan-aturan yang memang sangat dinamis ya. Nah, oke, untuk sesi selanjutnya ya, ini tanya jawab. Jadi untuk ini misalnya kalau ada mau tanya bisa itu ya, bisa apa namanya? eh, Kalau ada toolsnya itu boleh, atau di chat boleh juga untuk 3 penanya pertama. Untuk share materinya nanti ada, tenang aja, nanti di grup akan di-share. Kemudian dari Mbak Laksmi Sena, izin bertanya, jika agen menjual LPG subsidi dan non subsidi, apakah menggunakan aturan yang sama? Ya, mau langsung jawab Ya, Mas Wisnu? Langsung siap. aja lah ya. Terima kasih Mbak Laksmi Sena. Nggak pakai peraturan yang sama ya, karena kalau non subsidi PPN-nya langsung dikenakan, tidak ada yang dibayar oleh pemerintah, begitu. Oh, jadi kayak kayak jual barang biasa ya, Mas Wisnu ya? Ya kayak barang biasa aja kalau LPG yang non subsidi mah. Loh. Nah, di lapangan Makanya faktanya agen itu juga menjual barang yang non subsidi nggak? Jadi agen yang 3 kilo itu tadi biasanya izin. biasanya yang LPG 3 kilogram tuh biasanya tidak menjual yang lain. Biasanya kalau jual yang non subsidi itu perusahaan yang lain. Oh, Jadi PT bikin yang lain usaha ya. yang lain loh. Bikin unit ya, bikin PT baru. Oh, bikin PT yang lain ya. Iya. Lalu jika Iya, agen iya. subsidi berjualan itu ada gitu. Oh, Iya. Mungkin titip jual kali ya, mungkin ya. Tapi secara distribusi barangnya harusnya nggak masuk dalam pembukuan kali ya. Ini Bu Eli harusnya nanya sih, ya. ya, ya. Kalau sepemahaman saya sih seperti itu ya. Cuman apakah boleh menjual non subsidi? Sebenarnya sih boleh-boleh aja ya sebenarnya karena ada juga. Cuman kebanyakan klien saya sih eh, dia akan memisahkan karena akan sedikit rumit jika disatukan Iya, iya, betul ya. gitu. Akan rumit lagi nih. Yang logikanya karena biasanya dia nggak ngambil langsung dari Pertamina ya, bisa apa? Apakah dapat alokasi juga sih kalau yang non subsidi? Alokasi gimana tuh Mas? Ya alokasi kayak yang subsidi. Kalau subsidi kan dialokasikan tuh, alokasinya tuh ke masing-masing agen. Nah, Mm-mm. kalau dan itu sebenarnya kan logikanya nggak bisa jualan juga yang non subsidi kan? Kalau yang dia udah dapat subsidi, karena spesial list 3 kilo ya, Mas Mas Wisnu ya. Ya, Ya, ini pertanyaan dari Bu Eli tadi di. Mungkin kalau titip jual sebaiknya dipisahkan. Nah, ini dari Bu Lina Marlina, izin bertanya, Pak, bagaimana respon kita jika sudah mendapat SP2DK terkait selisih harga setelah tahun 2020, setelah terbit PMK 22 pihak pajak mulai beraksi nagih PPh koreksi Viskus. Gimana Mas Wisnu? ya ini kalau untuk ini PMK 22 tuh mana? PMK 62 maksud sekali ya? PMK 62 mungkin ya. Mana coba slide-nya dimundurin lagi mungkin boleh atau dilihat. Coba yang ini kali Yang ya PMK 62 ini ya. Jadi kalau untuk yang PPN, yang ini kalau bisa ditanya yang terkait PPH ya. Kalau untuk PPH sih sebenarnya sampai dengan detik ini saya selalu menyarankan kepada WP saya jika itu masih di angka wajar, maka kita bayarkan saja. Jika itu wajar tuh masih di angka wajar. nggak gede-gede Karena banget ya. gini Mas, karena gini, mohon maaf. Kalau saya menghitung pakai, mohon maaf, saya bukannya ini ya, cuman kalau saya menghitung pakai nota dinas kalau dipakai nota dinas sendiri pun juga sebenarnya kan ada yang saya bilang kan ada nota dinas yang emang nanti ada hitungan tersendiri lah. Itu angkanya sangat besar sekali. Angkanya sangat besar sekali. Itu yang sebenarnya diprotes oleh WP. Tapi kalau misalnya angkanya masih di angka wajar, yang dimana angkanya itu angka yang relevan dengan kemungkinan gitu. Karena kan ada juga mas saya pernah mengalami klien saya itu bukan klien saya tapi salah satu klien teman saya
dia anggaplah gini, omsetnya itu cuma 3M misalkan ya, tapi PPh-nya harus bayar 250 juta. Itu kan 10% lebih ya gitu kan, dari omsetnya gitu ya. 10% kurang lah gitu kan, dari 2M, omset cuma 2M tapi bayar pajaknya sampai 250 juta gitu. Itu kan rasanya nggak mungkin gitu ya, gitu loh. Rasanya nggak mungkin gitu. Nah, itu kan sebenarnya yang harus di Bapak Ibu kritis di situ gitu loh. Mas Tapi Rizky, memang hmm? Mbak Lina mau langsung Oh, ngomong. boleh, mangga. Boleh, boleh. Silakan Mbak. Itu bisa bisa itu nggak ya di unmute bisa nggak Mbak? Ya, Assalamualaikum. Ya silakan Mbak Lina. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Pak, maaf ya, ini lebih ke arah sharing ya, Pak ya. Jadi kan kami itu kan agen kecil, alokasinya juga kecil. Ya, ya kehitung 11.200 lah per bulan gitu. Nah, kami itu udah beres tahun 2019 dan 2020 kebetulan ditagih sama AR. Ya, karena kami juga ada Hiswana Migas juga ya. Tetapi endingnya Hiswana Migas juga gak bisa gimana-gimana gitu. Walaupun udah difasilitasi pengacara kan gitu. Nah, kalau aku termasuk yang nggak ikut sama pengacara gitu, Pak. Soalnya tetap aja kalau pihak pajak kan ke WP gitu ngejarnya gitu. Intinya mah kan kalau Hiswana mungkin hanya organisasi gitu. Nah, cuma ngasih pandangan, misalkan berdasarkan argumen pengacara, ya endingnya tetap ke pemeriksaan bagi rekan-rekan yang sudah gitu. Yang intinya mah mungkin menolak atau keberatan atas tagihan PPN tahun 2019 tahun 2020 gitu. Yang keberatannya masuk ke pemeriksaan selain PPN, PPh badan dan objek pajak lainnya mungkin keperiksa gitu. Ya, ini mungkin resiko. Nah, ini Pak, jadi oke lah mungkin sudah itulah soalnya kan mau ke tahun 2020. Jadi kalau terus debat kusir sama AR juga, misalkan kita selaku agen kecil ya gitu, intinya alokasinya kecil Pak gitu. Jadi banyak pajak yang ditagih. Gitu. Udah beres tahun 2020, dapat lagi SP2DK tahun 2021 atas selisih yang PPh badannya mereka koreksi gitu, koreksi fiskal. Koreksi atas, jadi ada kurang bayar atas, dihitung lagi bagian bagian harga jual yang tidak disubsidinya gitu ya. Iya. Kan kita selama ini sebelum dapat nota dinas, selama ini melaporkan SPT tahunan agen tersebut hanya jasa transportasi aja yang tidak final, jadi ada kurang bayar gitu. Itu pun juga kami melaporkan pelapornya secara proporsional gitu. Karena antara jasa transportasi dan penjualan LPG kan tidak bisa dipisahkan kalau menurut kami agen gitu. Jadi pengeluarannya itu bersama-sama, makanya perhitungannya diproporsionalkan. Nah, dari misalkan ada 100 juta per tahun laba bersih kan gitu. Yang atas jasa transportasi tersebut kan diproporsionalkan. Nah, dihitung 11%. Nah, setelah beberapa tahun kemarin lah masih baru AR itu menerbitkan SP2DK klarifikasi bahwa ada kurang bayar gitu. Jadi ada bagian, jadi proporsionalnya salah karena ada bagian margin yang tidak final gitu. Jadi kurang lebih 30 juta, labanya juga 100 juta hasil perhitungan. Jadi kayak yang babak belur aja Pak gitu. Terus udah deal-dealan sampai 9 juta ya daripada diarahkan ke pemeriksaan gitu. Nah, gimana Pak pandangan Bapak gitu agar kami selaku agen usaha untuk usaha itu enggak intinya mah apalagi kan kondisi sekarang ini kan lagi banyak operasional pengeluaran gitu. Jadi agar lebih untuk kedepannya gitu walaupun padahal kan kalau bisnis LPG
pengeluaran-pengeluaran juga sering dimasukin, walaupun emang secara perpajakan ada bagian-bagian yang tidak diakui, tapi itu mah mungkinlah kita bisa itu ke KR. Tapi untuk Kak, masalah hutang pajaknya itu kadang kalau misalkan kitanya nggak tahu gimana, ujung-ujungnya mah tetap ke pemeriksaan gitu. Jadi kadang kami juga dilema gitu Pak, apakah kita mau berhenti aja gitu kadang gitu. Soalnya ya gitu Pak gitu, minta pandangannya gitu menurut Bapak gitu. Soalnya KPP kan mana itu kita Bu agen Lina? kecil Pak gitu, KPP mana bertahan itu? bisa gimana? KPP mana? WP Tasik. Oh, KPP Tasik. Ya, Ya. Silakan Mas Wisnu menanggapi. siap. Nanti ini ada Jangan topik tutup, lanjutan. jangan tutup atuh Bu. Kalau tutup nanti nggak ada usaha lagi. Nanti kita kan jangan tutup atuh. Udah paling kan kalau misalkan benar kata Ibu memang ketika kita, kalau untuk PPN karena udah ada PMK 220 ya Bia tahun 2020, maka untuk PPN tahun 2020 ke atas mah memang harus dibayarkan. Tapi PMK itu tidak surut ke belakang Bu. Jadi seharusnya tahun 2020 ke belakang tidak bisa. Maka dari itu sebenarnya banyak kok putusan-putusan pengadilan yang memenangkan agen LPG atas PPN. Banyak. Nah, terus kalau untuk kita bahasnya terkait PPH, badan atas selisih margin, ya atas selisih dari harga jual eceran dengan harga eceran tertinggi HRT dan HCE, ini memang yang tadi saya bilang masih debatable karena secara eh, kita secara perpajakan, secara kita hanya mengambil dari PMK dari pasal 22 yang itu di mana kita sudah dipotong PPh 22 dan ini secara final otomatis apapun yang kita jual sudah final gitu ya, apapun yang dari hasil dari penjualan ini sudah final. Namun tanggapan dari Fiskus itu kan tidak seperti itu. Yang final itu kan hanya yang atas PPh 22-nya itu. Tapi atas selisih marginnya yang ditambahkan oleh Pemda kan tidak, kan itu ya yang tadi saya sebutkan. Maka dari itulah yang menjadi perdebatan di lapangan. Lalu bagaimana sekarang? Karena memang kebetulan saya juga sering dapat kabar dari Iswana Migas dan juga kebetulan pengacaranya teman saya juga, pengacara Iswana Migasnya teman saya juga, senior saya jauh, beliau selalu lagi berusaha untuk menetapkan, meminta penetapan dari Direktorat Jenderal Perpajakan pusat dalam segi peraturan untuk mengeluarkan peraturan bahwa LPG ini PPh selisih margin tidak dikenakan dan sebagai halnya. Tapi memang sampai dengan detik ini belum mendapatkan hasilnya, tapi masih proses. Maka dari itu sebenarnya yang tadi saya katakan Bu, peraturan itu tidak bergerak ke belakang seharusnya, ya, tapi bergerak ke depan. Kecuali tadi PMK 11. Makanya saya bilang retroaktif, agak aneh juga sebenarnya, tapi ya itulah namanya peraturan ya. Seharusnya tidak bergerak ke belakang, namun ke depan. Otomatis meskipun nanti PMK ataupun nanti peraturan baru ditetapkan, itu pasti akan terkait dengan keadaan yang ke depan, bukan ke belakang. Maka dari itu saya selalu menyampaikan kepada klien-klien saya untuk selisih margin, ya untuk selisih margin ini mah kalau menurut saya ya, ini menurut saya. Kalau menurut saya, selagi angkanya masih dikatakan wajar, maka kita bayarkan. Contoh tadi, ibu labanya 100 juta. Ya. Ibu yakin nih kewajaran dari laporan keuangan Bu Lina yang sudah dibuat ini wajar lah, 100 juta ini udah betul, nggak ada kata betul ya, sorry maaf di akuntansi, tapi sudah wajar dalam pendapatannya, dalam pembeli HPP-nya, dalam biaya operasionalnya ini sudah wajar semua. Maka dari itu 100 juta ini ibu bisa pertanggungjawabkan. Oke, 100 juta. Loh, sekarang harus bayar sisi marginnya
PPh-nya 30 juta. Loh kok besar banget kan gitu ya. Kok besar banget? Ini kok nggak wajar ya? Kok 30% sendiri kan gitu ya. Padahal tarif PPh aja tertinggi aja itu 22% kan gitu. Kan harusnya segitu ya. Berarti kan nggak harusnya nggak sampai 30 juta. Berarti kan ini dalam arti nggak wajar nih. Udah nggak wajar ini. Omsetnya ibu berapa? Misal kalau omset ibu ternyata masih di bawah 4,8 M, berarti kan harusnya tertinggi 11%. Belum dipotong sama PPh 23. Ibu punya bukti potong. Berarti kan berapa lagi? Ibu harus bayar 30 juta. Yang ibu ditagihkan 30 juta, berarti ibu harus bayar 30 juta lagi. Berarti ibu berapa yang harus dibayarkan? Ya 30 juta lagi. betul. 30 juta ini udah Iya. yang harus Jadi dibayar. Ya? kalau 30 juta mah enggak logis ya, Pak. Iya, nggak logisnya karena ibu kan 30 juta ini kan harus dibayarkan kan, masih harus dibayarkan kan? Iya. Ya, 30 juta kan yang masih harus Iya. dibayarkan. Ya, Sedangkan itu ibu terbesarnya aja kan itu Pak ya. dalam Bu, Kalau ngitung 22% juga itu kan 22 juta ya Pak. Kalau misalkan itu iya. 22%. Ya, kalau misalkan di atas 4 di atas 50 M omsetnya ibu kan gitu kan. Nah, ini kan di sini omsetnya ibu berapa nih? Kan Oke, gitu. oke Bu Lina, itu mungkin cukup ya, bisa kasih kesempatan lain ya. Ini ada Pak Imam Nur Yahya juga menanyakan perbedaan pajak untuk agen dan pangkalan, Mas Wisnu. Ya, sebenarnya untuk agen dan pangkalan sih sebenarnya tidak ada perbedaan Bapak untuk pajaknya. Perbedaannya hanya di hitungan di PPN-nya saja. Yaitu tadi balik lagi ke sini. Kalau pangkalan, Nah, hanya ini saja perbedaannya. Pangkalan itu harga jual pangkalan dikurangi harga jual agen. Kalau eceran, harga jual agen dikurangi harga jual eceran. Hanya itu perbedaannya, Bapak. Ini pun juga kan sebenarnya namanya apa namanya? Ini perbedaannya hanya di sini titik serah pangkalannya ya. Hanya dari sini perbedaannya. Untuk jadi selebihnya sama, Bapak. Selebihnya sama. jadi nggak ada PMPK juga ya, langsung final juga itu ya mungkin ya. Bahasanya apa Ya, sih? sama. Betul. Sama ya. Tapi pangkalan kan kebanyakan juga nggak PKP ya. Jadi mungkin dia cuma Banyak kan nggak iya, PPP karena masih di bawah 4,8. iya betul. Oke, ini ada dari Pak Felix Ignatius. Mohon izin bertanya, di PMK 11 tahun 2025 untuk PPN atas jasa ekspedisi, apakah naik menjadi 1,2% atau dikembalikan menjadi 1,1? Ya, ini juga isu yang Oh hangat ya, mungkin ya. boleh. Nggak apa. Ini balik ke 1,1 Pak. Tetap balik 0,1. Betul, Ya, balik 0,1. di PMK Yang sudah 11 balik ke bikin tadi di pembetulan ya, atau pengganti betul. ya. Ya, Oke, kalau sudah buat kita harus melakukan penggantian. Itu buat penggantian. jasa ekspedisi kita balik ke 1,1. Masih bisa dibuat penggantinya Pak sampai 15 Februari nih. Betul. Bisa. Oke, dari Bu Ayu, berarti untuk yang non subsidi faktur untuk transport fee-nya dibebaskan juga atau tidak ya? Non subsidi. Jadi ada agen yang non subsidi bikin faktor untuk transport fee-nya. Sepertinya tidak dibebaskan ya kalau non subsidi ya. Mas Wisnu Oh, ada megang agen non subsidi nggak? harusnya tetap dibebaskan ya. Tetap ya. Oh ya karena bawa itu ya bawa bawa tabung LPG ya. Iya, Iya harusnya harus tetap juga ya karena dibebaskan karena kan Bu Ayu. harusnya tetap Tadi sesuai dengan aturan yang di atas tadi itu loh. ya tetap Mengangkut sesuai yang aturan ini berbahaya gitu. yang tadi di Eh, awal. yang di awal kalau nggak salah saya juga tadi ingat. Nah ini dia nih. Jadi angkutan khusus ya jadinya ya khusus ya Ya, betul. yang gas mampat, gas cair. Jadi itu yang akan dikenakan PPN hanya namun dibebaskan begitu. Betul. Prinsip itu juga harusnya berlaku. Ada dari Ibu Siti Nurbaiti, izin bertanya, bolehkah saya tahu harga dari Pertamina kan 12.700, kemudian ke agen pangkalan, sedangkan di warung tempat saya sekarang 26.000. Apalagi kemarin kejadian 30.000. Nah itu gimana maksudnya itu hukum pasar kali ya? Aduh, eh yang pasti gini Bu,
untuk agen, untuk pangkalan udah memiliki harga eceran tertingginya. Jadi nggak mungkin Iya. lebih dari itu. Contoh di Cirebon kalau nggak salah 16.000 misalkan dari agen ke pangkalan. Pangkalan ke warung misalkan atau ke ya agen ke warung misalkan dari pangkalan ke warung misalkan 19.000 misalkan. Nah, dari warung ke masyarakat itu kayaknya tergantung mereka ya. Saing-saingan aja sih itu mah. Iya, kan nimbun-nimbun itu itu di lapangan, makanya ada kebijakan kemarin pangka yang apa ya bahasanya, retail apa ya, yang di bawahnya pangkalan, apa itu Mas Wisnu namanya tuh, pengecer ya, Warung, ngecer. pengecer, iya. Ya, Itu kalau nggak salah katanya ada alokasinya ya, boleh dialokasikan, tapi kemarin boleh. nggak boleh. Kemarin sempat nggak boleh kan? Nah, Kemarin dicabut tuh, terus sekarang dibolehin lagi. berapa persen maksimal? Saya nggak ngikutin berita yang Nggak kemarin itu. ngikutin ya. Nah, Iya, iya. iya sempat ada terus itu. Oke, saya lanjut lagi ini ke Pak Laksmi Sena. Berarti untuk agennya menjual non subsidi di PPP Badan hitung tarif normal pasal 17 ya? Iya Pak, betul. Iya, Tetap. iya betul. Harusnya tetap. Kemudian ini ada dari Mbak Debi, silakan bagi teman-teman untuk ngisi link sertifikat ya. Nah, dari Pak Imam Nur Yahya lagi, perhitungan PPN yang naik per tanggal 15 Januari 2025, bagaimana perhitungannya dari 14.500 menjadi 16.000? Maksudnya, Maksudnya ya perhitungan PPN-nya PPN. jadi 12%. Ini kan PPN-nya, DPP-nya mungkin ya maksudnya ya, perhitungan DPP-nya ya, Pak Imam. Mungkin Pak Imam mau, orangnya nggak ada tuh di lokasi. Oke, next dulu aja ya. Izin bertanya, berarti untuk pembuatan faktur LPG PSO itu menggunakan DPP. DPP nilaiin 11/12 dan PPN 12% seperti itu ya Pak ya. Dari Alia Nadirotul Auni. Pakai DPP nilai lain, Mas Wisnu? Untuk DPP apa LPG PSO ya? Iya, PSO. PSO itu artinya non subsidi ya? Untuk PSO tuh yang ini untuk yang apa? Agen LPG yang 3 Subsidi. kilogram Oh, 3 kilo. subsidi. PSO itu 3 kilo ya? Iya, kalau non PSO tuh yang non subsidi. Oh, PSO itu subsidi. Nah, kalau untuk LPG PSO ya pakai besaran tertentu ya DP Yang tadi nggak tuh. pakai DP yang lain. Tetap jadi gini. Iya. Kalau secara fakturnya coba sebentar. Saya tuh kayaknya sempat ada deh Yang tadi ininya. dijelasin Sebentar, Mas Wisnu saya ya, yang kasih 100%. waktu 100%. kasih waktu sebentar ya. Iya, nggak apa-apa Kasih Mas. saya waktu sebentar buat saya cari materinya Aman. bentar. Itu buat ngisi yang jawabannya Mbak Alia. Oke. Bagi teman-teman silakan diisi link sertifikatnya, dan link sertifikat ini hanya akan dibuka 1 jam setelah kegiatan ini selesai. Ini rencana kegiatan selesai sampai jam 16. Nanti link ini akan hanya terbuka sampai jam 17 ya. Jadi dipersilakan bagi teman-teman yang belum mengisi link sertifikat. Jadi menginginkan link sertifikatnya, silakan diisi. Kemudian saya majukan lagi, agen non subsidi tidak ada transport fee Pak. Oh, nggak ada ya? Saya nggak tahu saya. Kecuali untuk agen yang bersubsidi baru ada transport fee-nya. Oh gitu. Nah ini mungkin pelaku juga ya. Jadi dia juga kayaknya pelaku di agen non subsidi itu nggak ada transport fee. Tapi kalau agen subsidi yang 3 kilo ada. Seperti yang tadi Mas Wisnu jelaskan gitu kan ya. Dan di mana itu PP-nya dikenakan, hanya saja dibebaskan. Kirim ulang link sertifikatnya sebentar. Silakan itu ya, Bu Ferdawati, link sertifikatnya. Memang materi ini pada akhirnya spesifik ke usaha agen LPG ya, LPG yang subsidi ya. Jadi kalau misalnya ada yang eh,
mungkin hanya sifatnya pengetahuan ya nggak masalah, biar tahu aja. Hitungannya memang seperti itu karena sifatnya berbeda dengan besaran tertentu tadi. Dari Raymond Kurniawan, untuk pembuatan faktur pajak atas LPG 3 kilo menggunakan kode 04 atau 05. Lalu bagaimana cara mengisinya dalam praktek karena kolom DPP Ya, dan wilayah. untuk itu untuk yang ini jawaban Bu Alia sama Pak Raymond nanti dari panitia kirim juga ke grup ini ya, grup apa seminar ya. Nah, itu ada tata cara untuk mengisinya. Jadi gini, ini karena saya buka WA-nya agak lama, sinyal saya agak kurang bagus kayak ini. Oke, Jadi ini kalau untuk PMK 11 ya, yang dimana kita itu tolong dibantu ya, Bu Debi, dikirim ke grup panitia, grup seminar summary PMK 11 itu di situ nanti Bapak Ibu bisa nah ini dia nih, saya udah bisa buka nih. Sebentar, saya bukakan dulu. halaman berapa, Mas? Nah, udah oke. Halaman paling terakhir, Pak. Kodenya tetap 04 ya, DPP nilai lain ya. Enggak, 05. Oh, 05. Halaman terakhir. 05. Ini Ya, apa ini dia. namanya? Nah, ini buat apa? Buat Bapak Ibu yang LPG, yang dimana sebagai agen LPG itu eh pakainya 05 ya. Karena kalau 04 itu untuk badan usaha, LPG badan usaha, yaitu Pertamina. Kalau nah ini kan di sini ada nih yang tadi Mas Andri atas dikit Mas, atas lagi, tolong atas lagi. Oh. Nah ini, nah ini dia. Nah, penyerahan LPG ini bawah lagi, objek penyerahan LPG. Nah ini dia. Nah ini untuk list besaran tertentu, penyerahan LPG tertentu yang bagian harganya tidak disubsidi. Nah ini cara hitungnya ya Bapak Ibu ya, 1,1 dibagi 1,1,1 ya dikali harga jual agen dikurangi harga jual eceran sama seperti sebelumnya. Nah cara ngisinya itu di bagian paling bawah tadi yang diubah itu tetap kita pakai 05 ya, tetap untuk harga satuan sebagian diisi normal tapi yang diubah langsung di PPN-nya Bapak Ibu ya, Langsung kali itu ya tadi di harganya. PPN-nya. Iya. 1,1 dibagi 101,1 dikali harga jual eceran dikurangin harga jual agen. Nah, di situ. Nanti itulah langsung kita masukin di situ di PPN-nya nilai itu. Jadi kalau untuk di Cortex, Bapak Ibu ngerubah langsung di PPN-nya. Bukan centang DPP nilai lain karena kalau Bapak Ibu pilihnya fakturnya 05 itu DPP nilai lainnya nggak bisa dicentang Bapak Ibu ya, DPP nilai lainnya itu yang di atasnya PPN nggak bisa dicentang, dia tertutup otomatis, yang bisa diubah cuman di kolom PPN-nya bukan di tarifnya ya, tarifnya 12% tapi di PPN-nya gitu. Ini untuk PPN-nya bisa, jawabannya PPN-nya untuk bisa Bu diedit Alia yang dan ini tadi ya. Di ya sini yang tadi yang PPN-nya bisa dimerahin, diedit ya. yang diedit yang dimerahin. Iya, makanya kalau yang di 04 itu kan PP-nya nggak bisa diedit tuh. Jadi kita Ya, ngubahnya di tapi DPP nilai nilai lain. lainnya bisa dicontreng. Oke, siap. Betul. Ini nanti di-share ya. Tadi saya eh, filenya saya share pakai apa ini filenya? Kalau mau langsung ini, itu ada di mana di chat ya. Lumayan 1,26 mega. Oke. Jadi pakai kode untuk Pak Raymond Kurniawan pakai kode 05 ya. Sama tadi Bu Aliyah Nadirotul Auni. Oke, sudah ada ya itu. Silakan. Ada yang bertanya lagi, teman-teman? Sekali lagi saya ingatkan itu untuk formulir untuk link sertifikat
hanya terbuka sampai jam 15 nanti sore ya. 1 jam setelah acara ini selesai. Mas Wisnu tadi kalau materinya udah di-share belum tadi? Ini Belum ya? saya share sekarang. Saya share ke kolom. Oke, ke kolom. Sebentar, saya share dulu. Oke, ada yang mau tanya lagi teman-teman di sini? Sudah mendekati penghujung acara. Jika tidak ada, mungkin Mas itu mungkin ada informasi terakhir sebelum acara ini ditutup mengenai LPG 3 kilo ya. Nggak ngomongin harga yang berlaku di Ya, masyarakat ya, karena itu udah beda cerita itu. kalau masalah harga yang terjadi di masyarakat, saya Oh gitu, Mas Wisnu punya orang dalam nih ya. Tahu ya, Mas mau pesen 3 kilo. Di rumah pakai 3 kilo nggak, Mas? Nggak boleh lah, nggak Mas bisa ya. jawab Jangan itu, ya. jangan jauh deh. Pakai 3 kilo nggak di rumah? Nggak boleh ya. Jangan ya. Jangan ya, Jangan. nggak boleh, Jangan ya, dia jangan. ya. Ada tulisannya di situ. Ya, ya kalau dari saya intinya gini, untuk perpajakan agen LPG ini sebaiknya eh, Bapak Ibu silahkan eh, dilakukan sebagaimana mestinya. Untuk PPN silahkan mengikuti sekarang PMK 11 yang dimana itu merupakan penyempurnaan dari PMK 62, perubahan dari PMK 62 ya 2022. Lalu untuk eh, selisih margin yang tadi sudah ditanyakan oleh Bu Lina juga, kalau dari saya, pesan saya jika memang kalau ini dari saya ya, dari sisi saya, tapi kalau emang dari sisi eh, profesional yang lain, udah nggak usah dibayar, kita perjuangkan saja, yaitu baik lagi silahkan, karena tetap menurut saya step by step apapun yang kita lakukan untuk kita memperjuangkan perpajakan kita yang adil dan benar, yang adil dan wajar, itu kita membutuhkan pasti dana juga di dalamnya, materi yang harus kita siapkan untuk para agen LPG, untuk kita bisa mencapai pada titik eh, apakah kita perlu keberatan, apakah kita perlu perlu banding di pengadilan pajak, silahkan saja kalau itu. Tapi maka dari itu saya selalu menyarankan jika memang nilainya masih di angka wajar yang ditagihkan untuk selisih marginnya, bukan sesuai nota dinas ya, karena kalau sesuai nota dinas itu nilainya sangat besar sekali. Tapi jika nilainya masih di angka wajar, maka silahkan Ibu Bapak Ibu dibayarkan saja jika Mas, masih ada kewajaran. Tapi jika sudah melebihi nilai kewajaran yang tadi contoh Bu Lina labanya 100 tapi ditagihkannya sampai 30, padahal itu juga di luar dari transport fee yang pasti sudah dibayarkan juga, transport fee-nya sudah dipotong juga oleh bukti potong PPh 23 dan masih harus bayar lagi 30 juta lagi, maka patut dipertanyakan kenapa harus bayar 30 juta dengan laba cuma 100. Nah, itu silahkan diperjuangkan, dalam arti perjuangan di sini adalah silahkan diobrolkan secara kedua belah pihak antara Fiskus dengan WP. Karena balik lagi, saya juga yakin teman-teman Fiskus juga sih ada banyak yang nonton juga, teman-teman Fiskus, teman-teman saya, teman-teman Fiskus juga tidak
tidak apa ya, keras lah, atau memiliki nilai toleran yang tinggi juga kepada kita semua, karena mereka juga memahami kondisi kita seperti apa. Jadi silahkan dibicarakan dengan baik-baik, silahkan diobrolkan. Saya yakin pasti menemukan titik terang yang sama di mana sisi Fiskus juga tidak keberatan, sisi ibu pun atau sisi bapak ibu tidak keberatan juga. Terus selanjutnya untuk korteks, untuk bapak ibu yang sedang mengalami gangguan korteks, tetap semangat. Kita harus tetap berjuang dalam dunia, kawan-kawan. Ayo kita berjuang untuk korteks. Siap. Oke, Itu aja Mas terima Andri, kasih terima sekali. kasih. Terima kasih sudah Ya, mau mendengarkan saya, Bapak Ibu semua. Mohon maaf jika saya ada kesalahan. Saya balikan lagi kepada Mas Andri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih sekali kepada Pak Mas Wisnu nih ya, luar biasa ya. Informasi pada siang sampai sore ini ya lumayan ya. 2 jaman kita ketemu ngobrol mengenai aspek perpajakan di dunia LPG 3 kilo, khususnya tadi 3 kilo. Dan karena itu yang subsidi ya. Kalau non subsidi nanti memang mungkin nggak beda jauh, tapi yang jelas yang lagi polemik emang 3 kilo nih, makanya perhitungan juga berbeda gitu kan ya. Sehingga tadi saya memberikan informasi bahwa sekali lagi untuk yang memang menginginkan sertifikat ditunggu sampai jam 17, linknya tadi sudah ada di chat. Dan saya sebagai moderator juga mengucapkan terima kasih atas ya, waktu dan teman-teman bisa kontribusi di sini, dan Mas Wisnu juga saya ucapkan terima kasih Mas Wisnu. Saya juga mohon maaf kalau dalam penyampaian ada salah kata dan perbuatan. Sekian, terima kasih. Saya tutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.